Polda Sulawesi Selatan merilis hasil penangkapan tim Densus 88 terhadap jaringan kelompok teroris yang berada di 5 lokasi berbeda di daerah Sulawesi Selatan. Kegiatan itu digelar di Mapolda Sulsel, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar pada Kamis siang tadi. Dalam penggerebekan ini, tim Densus 88 Mabes Polri bersama tim Gegana Polda Sulsel berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Seperti satu rakitan bom, senjata api sebanyak 6 pucuk, senjata tajam seperti parang, badik, pedang, samurai busur, dan beberapa buku yang mengandung ajaran jihad. Selain mengamankan barang bukti, tim Densus 88 juga mengamankan 18 orang lainnya di 5 titik berbeda di Kota Makassar, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. 2 pelaku terduga teroris tewas di tempat usai ditembak petugas lantaran melakukan perlawanan dengan menggunakan parang dan senapan angin. Selain itu, 1 terduga lainnya mengalami luka tembak dan kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Diberitakan sebelumnya, terduga teroris tersebut merupakan jaringan JAD bersama dengan ratusan jamaah lainnya yang menyatakan baiat kepada Khilafah atau ISIS pada tahun 2015 silam. Di Pondok Pesantren Arido, pimpinan Ustaz Basri yang telah meninggal dunia di Nusa Kambangan dalam kasus teror. Pada tahun 2016 lalu, ia bersama keluarga hijrah bergabung dengan organisasi ISIS di Suriah, namun dapat dibatalkan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Angin jenis PCP yang dapat mengakibatkan terancamnya keselamatan petugas, sehingga petugas melakukan tindakan secara tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 orang meninggal. Atas nama 1 MRS alamat Perumahan Villa Mutiara Biru 11 nomor 2 dan SA beralamat yang sama, dan juga mengakibatkan 1 orang pelaku mengalami luka tembak yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dalam pengawasan petugas atas nama I dengan alamat yang sama Villa Mutiara Pasir Biru 11 nomor 24 Makassar. Beberapa orang keluarga yang ikut diamankan, bukan berarti dilakukan penangkapan kemudian dia dijadikan tersangka, tapi dari penyidik kita memilah keterlibatannya, karena pada saat ditangkap ibu dan anaknya kebetulan ada bersama tersangka. Akhirnya kita bersama-sama mengamankan anak dan ibunya itu, kita bawa ke Polda untuk supaya tidak terjadi ekses, terjadi salah paham, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti setelah hasil penyidikan, hasil pemeriksaan baru kita dipilah oleh penyidik, kemudian kita kembalikan kepada keluarga, kembalikan ke rumah masing-masing. Dari Kotsar, Suparman, Fajar.co.id melaporkan.